Podo baik, tadi kan lu juga personalingnya si Frit di atas juga. Sama. Mau di sini kayak. Ya, tapi pas lagi si ibu-ibu bawa mobilnya, terus dia lagi mau isi BBM, barengan tuh sama truk-truk. Ntar dia turun, buka jendela, disweet-sweetin. Kan lu bilang biasanya anak-anak umur segitu ekskulnya banyak, berarti barang bawaannya banyak. Nah, ini buat ibu-ibu yang anaknya ekskulnya dikit. Halo Jipren, ketemu lagi sama gue Esa dan Om Bots. Yoi di program Ngotot, ngobrol tentang otomotif. Nah, sebelum kita ngomongin mobil, gue pengen ngingetin buat kalian, dan kalian, asik, nggak mau kalah gue. Jangan lupa untuk nge-subscribe akun YouTube channel kita, di like juga, di komen juga, bunyi loncengnya. Terus jangan lupa juga untuk nge-follow akun Instagram sama TikTok kita ya. Sama jangan lupa juga untuk datang ke website kita, autogears.com, karena kita ngasih update berita soal otomotif lah. Update ya? Update dong, setiap hari. Setiap hari loh. Beritanya terupdate. Silakan kunjungi buat mendapatkan informasi tentang otomotif gitu. Terupdate. Sepakat. Nah, ini sekarang gue mau jawab dari pertanyaan keluarga Prepet, Om. Yang tadi gue ulang pertanyaannya adalah budget 200 juta cewek. Mak lah ya. Iya, mama 200 juta buat ngejemput, antar jemput anaknya sekolah. Oke. Mobilnya apa? Kira-kira apa ya? Dari gue dulu. Oke, kalau lo apa nih? Gue Frit, Honda ya? Honda. Kenapa tuh? Honda Freed. Captain seat di belakang, sliding door, captain seat. Terus gue suka personalingnya yang udah di sini. Oke. Nggak di bawah. Nggak di bawah. Sini kayaknya lebih praktis aja, lo sambil nyender. Di sini kan enak, kalau di bawah kan agak begitu kan. Iya. Lebih praktis. Kenapa captain seat? Si anak ini, kalau gue nggak tahu sih anaknya umuran berapa. Cuman kayaknya sih SD lah. Feeling gue sih SD nih. Dengan anak-anak umuran segitu kan masih suka mundur-mandir, aktif. Jadi ke belakangnya dia nggak terhalang sama jok tengah, karena kan jok tengahnya captain seat tuh, bisa bolak-balik, lebih mudah lah. Sama sliding doornya itu tadi, gitu. AC udah double blower kalau yang PSD. Anak udah pasti adem di belakang. Kalau gua. Bisa. Tapi kalau dari lu, gue saranin sih ya, karena ini kan emak-emak bawa anak, itu kan. Biasanya itu kalau mama dia kalau udah waktunya mepet waktu sekolah itu agak-agak seruntulan nih, maaf kata nih. Jadi yang paling cocok sih kalau menurut gue sejauh ini SUV lah, kayak Fortuner sih. Tapi Fortuner yang tadi 200 jutaan ya, masih dapat lah yang Gen 1 gitu. Fortuner. Om? Kenapa, Pertama dia tinggi, ya kan. Dan gue banyak lihat sih ibu-ibu, mak-mak gitu yang bawa Fortuner ke sekolahan gitu kan. Jadi dia karena dia tinggi, dia ngerasa lebih pede, wibawanya dapet, serasa ibu-ibu arisan, ibu-ibu pejabat gitu kan, maaf kata. Terus juga ini apa namanya, karena posisinya tuh di atas gitu kan, jadi kayak bisa ngeliat semuanya, commanding lah istilahnya. Kalau temen gue bilang tuh, dia commanding. Kegedean sih kalau gue. Ya kenapa? Itu kan justru dia bawa misalnya nih si anaknya itu, kalau lo bawa Freed, ini kan ini sebagai ini aja ya, usulan aja ya. Kalau dia bawa Freed, keterbatas ininya, bawaannya. Anak SD ataupun ya masih sampai SMP deh, itu kan ekskulnya banyak. Kalau pakai mobil yang gede, ya let's say ini Fortuner gitu, itu bawaannya bisa ditaruh di belakang banyak. Iya. Itu. Cuman kayaknya nggak sacet menurut gue, karena kan dimensinya gede, Om. Justru itu. Nabrak-nabrakin mobil orang itu maksud lo? Iya, nggak membawa orang juga sih. Kalau dia ngeliat ada Jakarta itu kan sekarang banyak lubang ya. Kalau misalnya ya nggak di Jakarta doang sih, Indonesia lah pada umumnya itu kan banyak lubang jalan. Terabas. Jadi lebih enak kan terabasnya. Kalau lo pakai yang kecil kayak Freed gitu, emang sih itu ya nyaman lah gini-gini. Suspensi oke pasti. Apalagi Honda.
terkenal kaki-kakinya Iya. something wrong. Maaf kata nih, bukan sok tahu gimana cuman dari yang bilang-bilang orang-orang tuh Honda suka bermasalah di kaki-kaki. Iya, sepakat. Gue Honda user lah dulunya, memang. Sama, I juga. Iya. Iya kan lu tadi ngomonginnya SUV nih. Yeah. Gue masukin small SUV deh kalau gitu. Yang kedua, Oke, apa? SRV. Honda lagi. Oke. SRV. Anak Honda deh. Look oke. SRV yang ganteng sih emang. Ya, pertama sama yang sekarang juga oke lah dua-duanya. Dari yang lama sampai sekarang gue setuju tuh. Ya, Ganteng-ganteng semua dia. Oke. Kalau gue sorry. SRV. Gue lebih ke SRV. Banyak banget tuh di sekolah anak gua, ibu-ibu mudanya pada pakai SRV kayaknya. Lu merhatiin aja lu. Enggak, jadi gimana ya? Mereka yang minta dilihat, Om. Oh gitu. Iya, gua sih udah gini, cuma ya gimana ya kan? Benar, gitu. benar. Gua SRV kalau gue. Oke. Kalau lo SRV, nah gua ke MPV. Ya emang gini. Toyota lagi deh, tapi dia CBU, Nah, import. gua tahu nih. Nafwan. Ah. Nafwan itu masih dapat tuh yang 175-an lah. Tapi adaptasinya mesti lama loh, Om, kalau Nafwan, Om. Adaptasi si ibu-ibunya ya, karena personaling masih di sini dia. Nggak apa-apa. Yang penting muat banyak. Enggak takutnya kan. Toyota, walaupun CBU pasti ada yang mirip-mirip tuh. spare Pasti partnya. memang. Cuman adaptasinya agak lama tuh, karena lu dari sini, dari biasanya begini gitu, terus lu ke sini kagok, salah Ya. ada apa-apa. Udah baik, tadi kan lu juga personalingnya si Frit di atas juga. Sama. Mau di sini ngomong. Aing dibantai juga. selak gua. Gua gak bisa bales, iya sih. Nah. Iya. Kan lu dari tadi gede-gede. Yeah. Maksudnya mobilnya gede-gede ya. Mm-hmm. Kalau gue tadi lo Fortuner, gue sih kalau gue lebih tertarik sama Pajero sih, Om. Gue Kenapa Pajero ya? nggak tahu ya, cuman kalau gue sih memang lebih suka Pajero. Gue suka secara body gen satunya kan, kita ngomongin yang lamanya. Kalau yang barunya kan nggak dapat budget segitu. Pajero gue cocok. Kalau lo ngomongin gede, dan tadi kan lo ngebahasnya gede, ada bolongan bisa diterabas. Oke deh, ya udah gue ke Pajero gue. Oke. Mitsubishi Pajero. Ya, karena satu. udah. Iya, jadi bisa terlihat gagah juga tuh, ibu-ibu yang imut jadi gagah. Oke. Kelihatannya berwibawa. Selain itu apa lagi tuh kelebihannya? Gue Pajero diesel. Oke. Diesel perawatannya udah terkenal badak loh. Kuat maksudnya. Oh, kuat. Ya kan? Si mobil ini misalkan bapaknya ini menggunakan city car, mobil kecil misalkan. Atau enggak ya mau sedan. Pas begitu weekend kan mau dipakai camping atau mau dipakai kemana-mana, akhirnya si Pajero itu sangat berfungsi. Iya, tapi pas lagi si ibu-ibu bawa mobilnya, terus dia lagi mau isi BBM, barengan tuh sama truk-truk. Ntar dia turun, buka jendela, disuit-suitin. Jadi kalau misalnya taruh di tol ya, Om, sekarang udah ada pembeda loh. Oh gitu ya? Pengisian BBM, kalau lo masuk ke Pertamina, mobil besar, truk, dan mobil kecil. Oh iya. Oh. Cuma kan sebenarnya kalaupun lo pakai diesel sekarang mah masih aman. Label kuning, label biru, label hijau masih ada kok dieselnya. Ya. Lu nggak perlu risau, nggak perlu khawatir. Risau, ya. Jadi buat siapa tadi keluarga prepet, ya. itu salah satu opsi juga sih, ya, si Pajero diesel ya. Iyalah. Oke. Karena Pajero, udah lumayan aman. Iya. Kalau mau isi bensin nggak takut disuitin. Bener. Bukannya gue ini ya pengendara truk ya, cuman ya gitulah. Biasanya. Yeah. Pajero ya. Lalu apa lagi? Satu Tadi, lagi. Biar si keluarga prepet ini ada pembandingnya. Ada 6 pilihan maksud gua. Tadi kan lo dari kecil, menengah, gede. Gue dari gede, agak menengah. Sekarang gue yang kasih yang kecil aja deh. Honda Brio. Nah, kenapa Honda Brio? Lo udah kemana-mana Brio. Lo ngomongin wibawa, gagah, ngelewatin bolongan aman Brio. Ya, kalau yang ini buat ibu-ibu yang nggak mikirin wibawa, dia lebih mikirin efisiensi. Brio tuh irit. Iya, udah pasti. Brio irit, kecil, lucu segala macem. Ya LCGC-nya Honda sih itu. Cuman karena keiritannya itu makanya gue
sarankan buat yang nggak mikirin, wah gue harus berwibawa. Toh juga Brio nggak nyampe 200 kan. Benar. Kalau yang bekas. Kalau yang barunya sih hampir 200. Cuma sebenarnya balik ke omongan lo tadi sih Apa Om. tuh? Kan lo bilang biasanya anak-anak umur segitu ekskulnya banyak. Berarti barang bawaannya banyak. Nah ini buat ibu-ibu yang anaknya ekskulnya dikit. Karena ini buat gue digocek anjing. buat ibu muda. Gue digocek anjing. Ibu muda yang anaknya masuk TK. Gue nggak tahu nih soalnya nih si Mbak SD udah kita pakai SD. anggaplah SD ya. Iya. Gue nggak bilang SD kelas 1 sampai kelas 3 lah. Ekskulnya belum segitu banyak kayak 4, 5, 6 gitu. Tadi gila lo ngomong ekskulnya misalnya anak SD sampai SMP lah. Ekskulnya banyak makanya butuh mobil yang gede. Iya. Sekarang lo ke situ. Nah ini ekskul gimana? Tapi kan gue Barang dipaketin. range-nya 200 ya kan. Kalau mau yang gede ya Fortuner yang lama 170 dia masih ada spare tuh. Ya kan. Nah, kalau ini spare-nya banyak banget nih. Efisiensi pula gitu kan si Honda Brio. Anak kelas 1 sampai kelas 3 naiknya Brio. Naiknya Iya. Brio. Kelas 4 ke atas ganti. Ganti Fortuner tengah Afgan. Gitu kalau gua. Anjir. Wah, gua nggak kalah. Iya. Namanya Iya, juga iya. ngotot gitu. Gue digocek lagi gue kegocek terus. Iya. Brio ya berarti ya. Sebetulnya sih banyak sih ya, cuman Banyak. kita persempit lah gitu Iya, kan. Yang menurut sebenarnya kita kan oke kalau banget. mau ngomongin Mazda Ford juga Oh, ada, iya. Fiesta juga masih menarik. Nah, cuman Ford Fiesta. spare partnya susah. Gue sih sebenarnya memang lebih mikirin dari sudut pandang gue ya, Om, ya. Dia cewek pengen nganter anak ke sekolah, berarti kan range waktunya itu dari rumah ke sekolah misalkan cuma sejam. Ya, Jalan jam 6, kalau dikasih mobil yang gue bukannya ngomong Mazda perawatan atau Forte susah ya enggak. Cuma harga partnya kan memang sama-sama kita tahu lah. ya. Ya kan? Itu. Takutnya kalau diakal-akalin akhirnya Malah berujung pusing. mogok, anaknya jadinya nggak sekolah. Iya. Jadi mendingan memang kita memberikan suggestion-nya adalah mobil yang perawatannya mudah, secara spare part juga Cukup ngampar, banyak. banyak, udah gitu secara harga juga masih masuk Masih lah. masuk Jadi 200 biar kalau soalnya, ya kan? ada yang rusak, beresin, udahlah. Itu, udah, sip, cukup sekian dari gue sama Om Bots. Ah, Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan dari keluarga Pepe tadi soal mobil di angka 200 jutaan yang akan digunakan buat antar jemput anaknya sekolah. yoi. Semoga video ini menjawab, semoga yang nanya juga mbak atau mbaknya yang nanya dapat jawaban yang kita kasih nih ya. Yes. Semoga dapat memberikan pencerahan lah. dan inspirasi lah dia. Yoi. Oh, gue tahu mau ambil yang mana nih. Pilihannya itu di range angka 200. Cukup sekian dari kita di video kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, bunyiin loncengnya, di like, di komen YouTube kita, sama jangan lupa untuk nge-follow akun sosial media kita. Kita ada di Instagram, sama kita ada di TikTok juga. Sama kalau mau baca berita, berkunjunglah ke autogears.com. Kenapa? Karena kita setiap hari memberikan berita update seputar dunia otomotif. Berita yang aktual. Aktual, terpercaya, tajam. Wis, slogannya siapa itu? Oh, satu lagi. Tadi kan ada pertanyaan dari keluarga Prepet gitu ya. Nah, ini mungkin dari teman-teman Oji Friends yang lain. Benar. Kalau mau nanya-nanya di komen, Boleh. apa nanti kita akan angkat di video kita Video. selanjutnya. Atau mau memberikan tanggapan soal video ini? Boleh. Ada loh Om, ternyata yang 200 mobilnya ini. Iya, itu lebih boleh oke banget. lagi tuh. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di situ. Betul. Sebelum ditutup, gua mau mengucapkan terima kasih untuk keluarga Prepet karena udah memberikan pertanyaan untuk kita. Dan terima kasih juga buat Oji Friend yang udah nonton video ini. Ditonton terus, sama di komen aja. Kalau mau nanya silakan, nanti akan kita jawab melalui video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, sukses, bahagia, banyak rezeki. Amin. Amin. Dah. Gue sekarang gantian. Gue mau gantian pipis.